Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Nih hari ini sore ini ngobrol-ngobrol kita tentang brand. Banyak tamu-tamu istimewa nih hari ini. Kalau lihat dari di sini ada Pak Ismet dari STP Trisakti, ada Pak Putu Laksaguna, Pak Yonto dari Top Hotel, Pak Kodi dari HIG, kemudian ada Pak Angkoso dari Rani, wah, Pak Angkoso, ada Edu, Artotel, wah banyak banget ini apa namanya Siap. top semuanya nih ya. Oke, baik kita buka acara kita hari ini, ngobrol-ngobrol kita. Hari ini kita akan menampilkan Pak Dino dari dia nih dibilang orang akademik juga, tapi praktisi juga ya dari Marriott. Pak Andi ini bosnya Davam, semua kita pada kenal dong sama Pak Andi. Nanti yang akan membawakan, mengupas bukunya Pak Reza dan Bu Nila. Ya. Ngobrol-ngobrol kita hari ini itu betapa cantiknya negara kita katanya. Kemudian disitulah katanya kita di mana kita mau naruh brand kita nih ya, dari mulai Jakarta sampai ke Merauke sampai ke Banda Aceh nih. Oke, nanti kita dengerin semua teman-teman pengalaman dari Pak Andi, Pak Dino, dan juga nanti pengantar dari Ibu Nila dan Pak Reza. Baik, untuk itu hari ini, seri ini sebetulnya itu kerjasama antara NHR Corporation dengan NLC Neuronesia Learning Center. Kami disupport oleh SGU, Swiss German University, dan oleh IHGMA untuk menyukseskan acara ini. Baik, saya nggak lama-lama, mungkin kami serahkan ke moderator kita, Pak Zulkifli Harahap, sebagai Direktur Poltekpar Palembang. Silakan Pak Zul. Baik, Kang Inan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam Indonesia sehat. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali bersilaturahim di kesempatan yang sangat bagus ini dalam rangka webinar sesi ketiga, sesi ke-6 kalau tidak salah, yaitu untuk mengupas dari buku yang ditulis oleh rekan kami, Ibu Dr. Nila Hidayat, yang juga beliau sebagai Dekan Fakultas Business and Communication di SJU, dan juga Bapak Reza Sunardi. Tentunya kegiatan kita kali ini untuk menambah wawasan kita berinteraksi, ya, seperti apa kekuatan brand lokal ini, apakah kekuatan brand lokal ini akan menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, atau bahkan tidak menjadi tuan rumah atau kita katakan menjadi penonton di negaranya sendiri. Untuk itu, di sini juga sudah kita lihat bersama telah hadir Bapak Dr. Dino Leonandri, MM, CHA, CBM, CHA. Beliau adalah sebagai General Manager Hotel Marriott Belitung dan juga sebagai akademisi, yaitu dosen di STP Trisakti. Selamat siang Pak Dino. Kemudian pembicara berikutnya ini sudah tidak asing lagi, karena beliaulah satu-satunya yang tidak satu-satunya, artinya beliau adalah yang salah satu yang menjadi pendorong bahwa kekuatan brand lokal ini bisa hadir dan berkembang di Indonesia. Tentunya ini sudah tidak asing lagi, Mr. Andi Irawan MBA. Beliau adalah sebagai CEO PT Davam Hotel Management dan juga lulusan dari Nanyang Business School Singapura. Betul Pak Andi ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, kemarin setelah briefing saya di Daulat, perkenalkan saya Zulkifli Harahap, saya bertugas sekarang menjadi dosen di Politeknik Pariwisata Palembang, adalah institusi pengembangan baru yang dimiliki oleh Kemenpar. Yang pertama ada di Bandung, Bali, Medan, Makassar, kemudian Palembang, dan tentunya Lombok.
Dan coming soon, Kementerian Pariwisata akan membuka politeknik yang baru yang berlokasi di Manado. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya sedikit berbicara mengenai brand, apa yang disampaikan oleh pemapar terdahulu, bahwa hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana brand di paradigma lama dan juga bagaimana brand di paradigma baru. Tentunya ini menjadi tantangan kita semua sebagai orang-orang yang bekerja di bidang pariwisata atau perhotelan, bagaimana brand ini bisa berlangsung, brand lokal bisa berlangsung di Indonesia. Tentunya ada dua sudut pandang mengenai brand. Yang pertama, brand itu sendiri secara owner, bagaimana owner bisa trust terhadap brand lokal ketika mereka melakukan investasi, sehingga apakah brand lokal ini cukup ampuh atau cukup mampu meyakinkan pihak investasi atau owner untuk mengambil sebuah brand yang ada. Kemudian yang kedua, dari sudut pandang preferensi atau market preference. Seperti apa? Karena saya memiliki data, Bapak Ibu, di WW Statistika Most Valuable Hotel Brands Worldwide tahun 2020. Ini memang kalau kita lihat brand-brand internasional yang mendominasi di top 10 rank yang ada ini masih didominasi oleh brand-brand internasional seperti Hilton Hotels, kemudian Marriott, Hyatt, kemudian Holiday Inn, Hampton by Hilton, dan seterusnya sampai kepada Intercontinental. Tentunya menurut Indian Journal of Fundamental and Applied Life Science yang bisa diunggah secara open access, tentunya saya juga memiliki data bagaimana pasar atau konsumen ini dipengaruhi oleh kekuatan brand. Ternyata 76% Bapak Ibu using international product itu menjadi preferensi pasar. Kemudian quality of product itu sekitar di 89%. Nah, yang paling tinggi apa? Bahwa di dalam memilih brand ini, ternyata prestige of product ini menduduki 90% daripada pemilihan brand yang ada di Indonesia. Nah, sehingga ini menjadi diskusi kita, mudah-mudahan kita bisa mengembangkan dalam waktu 1,5 jam ke depan, sehingga pengayaan dari bukunya Ibu Nila Hidayat dan juga Bapak Reza Sunardi bisa dilanjutkan. Belum lagi di masa pandemi ini, apakah brand lokal masih mampu bersaing di negara sendiri. Saya rasa ini yang menjadi pembuka, mudah-mudahan Pak Bu Nila dan Pak Reza Sunardi bisa memberikan informasi sedikit mengenai apa yang Ibu tulis di buku Ibu mengenai kebangkitan merek lokal industri perhotelan di Indonesia. Untuk waktu dan tempat, Bu Nila dan Pak Reza dipersilakan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Azul. Sebelum saya sampaikan sedikit sepatah dua patah kata, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Iman Santoso dari NLC. Mungkin beliau akan menyampaikan pesan-pesannya dan bagaimana kenapa dia mendukung acara kita yang boleh dibilang luar biasa ini. Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, di sini banyak para senior di industri hospitality, industri perhotelan. Ini kita sudah mencapai 3 dari 6 ya. Artinya sementara mungkin di luar sana masih perlu dibantu dalam arti kata ketidakpastian yang tinggi, terutama pada saat era pandemik COVID-19 ini. Saya sangat terharu di industri perhotelan, ternyata semua para praktisi maupun akademisinya masih sangat bersemangat, dan memang itu yang harus dilakukan, terutama dengan kebangkitan merek lokal ini. Menurut kami memang perlu didukung, namun memang kita tidak harus jangan sampai cepat puas, jangan merasa cepat puas gitu ya. Artinya sama pada saat COVID-19 ternyata tidak sengeri yang dibayangkan seperti yang saya utarakan berkali-kali, tapi ternyata baik kita secara individu maupun institusi hanya memerlukan penyesuaian. Begitu juga nanti knowledge dan experience brand ini juga akan lebih dalam. Jangan sampai kita tertinggal lagi sama mereka yang di negara maju, karena insight-nya udah dalam, seperti bahwa brand itu adalah memori ya, it's all about connection. Sensory itu semua tidak hanya cuma 5 ternyata,
dari perspektif Nur Hussain sudah ditemukan secara riset sudah sampai 12. Jadi perhitungan mereka tidak hanya memasukkan unsur panca indera, tapi baik kita lihat gitu ya, artinya sebagai fondasi yang sudah berhasil, merek-merek lokal di sini banyak praktisi maupun nanti akademisi yang akan sharing. Saya rasa itu aja Pak Reza, supaya menyingkat waktu, monggo silakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Bambang. Terima kasih atas supportnya selama ini ya. Saya juga nggak akan lama-lama, cuman saya mau menyampaikan satu hal nih. Momen 3 sesi ini, dari 1, 2, 3, itu terlihat kolaborasi yang luar biasa, Pak Bambang, Pak Inan, antara praktisi industri perhotelan dengan akademisi. Ini bintang-bintang pada ngumpul semua di sini, Pak Bambang. Contohnya hari ini istilahnya mogul-mogul perhotelan Indonesia ngumpul semua di sini nih. Mogul-mogul itu istilahnya rekan saya, Pak Edu Panggereko. Dia bilang gini, ini kalau acara ini dibikin malam ini gelap nih, Pak. Karena bintang-bintangnya pada ngumpul semua di sini, Pak. Contohnya nih, ada Bu Ade Nurwenda, ada juga di situ Pak Angkoso, ada Pak Kodi, ada Pak Putu, ada Pak Ismet dari pendidikan, ada juga Pak Yonto, dan juga ada Pak Ivan Widarmana, ada Pak Braja Eka Sukma dari IHGMA, juga ada Pak Budi Kuncoro. Ini semuanya luar biasa di sini. Benar-benar Pak Dino dan juga Pak Andi adalah mogul juga nih. Pak Dino punya amfibi konsep nih, baik di pendidikan dan juga di industri. Ini benar-benar buat kami ini momentum ini kami merasa sangat dihargai. Alhamdulillah, misalnya hari ini kita baru mulai ini sudah 72 orang yang menjadi partisipan. Mungkin ini bisa sampai 100 nih. Jadi terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada semua yang menjadi partisipan. Di sini juga terlihat Pak Wintor Rahmada. Pak Wintor akan menyaksikan apakah Pak Zulkifli akan sehebat beliau. Nanti jurinya adalah Pak Putu sebagai moderator. Juga di sini ada rekan saya Pak Anda Donova dari akademisi, luar biasa di sini. Saya ucapkan dari saya singkat saja sekali lagi, terima kasih, dan ini masih ada 3 session lagi. Bu Nila akan menyampaikan mengenai sepatah dua patah kata mengenai apa yang menjadi bab 3 di buku kami ini. Bu Nila, the stage is yours, Bu Nila. Thank you, Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali tadi yang Pak Reza sampaikan, banyak mogul-mogul. Ini luar biasa nih, sampai rasanya harusnya tidak perlu lagi ya Pak Reza kita menyampaikan buku kita gitu ya. Buku ini Bapak Ibu sekali lagi terima kasih. Saya pribadi menyampaikan apresiasi yang luar biasa, yang setinggi-tingginya untuk kesempatan ini. Apalagi hari ini banyak guru-guru saya, salah satunya adalah Pak Putu. Terima kasih Pak Putu selalu hadir sampai di sesi 3. Saya rasa di sesi berikutnya kita harus mendengar juga. Saya sangat ingin mendengar feedback dari Pak Putu nanti gitu terhadap masukan-masukan, karena next-nya ini kita memang akan merevive buku kita tentang brand gitu. Apa saja novelty-novelty yang akan kita explore. Terima kasih juga guru-guru saya dari Trisakti, ada Pak Ismet dan Bu Santi hadir, juga para best practice yang sangat luar biasa. Harusnya ini akan memperkaya sekali lagi buku yang sempat saya dan Pak Reza buat di tahun 2016. Ini buku sebenarnya sudah tidak terlalu relevan, apalagi dengan kondisi COVID, namun memang brandnya ini yang terlihat seksi ya Pak Reza ya. Seksi untuk diangkat, seksi untuk diangkat, seksi untuk dibicarakan. Nah Bapak Ibu, izinkan saya mudah-mudahan tidak sampai 5 menit untuk sekedar menyampaikan standpoint apa yang sudah sempat saya dan Pak Reza lakukan, dan ini menjadi bagian dari disertasi saya. Bapak Ibu, di chapter atau di series ketiga ini, atau di buku kami di bagian ketiga ini, sebenarnya ini adalah rangkaian dari sharing sebelumnya, sesi 1-2, di mana kami ingin mengangkat merek atau brand satu hotel ini berdasarkan tingkatan yang disampaikan oleh Kotler. Kita mulai dengan Indonesia, kalau Bapak Ibu ini bisa melihat, bahwa merek atau local brand di Indonesia sebenarnya sudah mulai hadir ketika di tahun 62 sudah ada landmark hotel yang luar biasa berstandar internasional yang diresmikan oleh Presiden Soekarno saat itu. Nah, kami melihat keberadaan
ini benar-benar membuat bukan saja atribut, karena yang disampaikan oleh Kotler adalah tingkatan merek bisa atribut, bisa manfaat, value, budaya, personal, dan user. But di tahun 1962, value dan budaya Indonesia sudah sangat kuat diangkat oleh Indonesia melalui membangun hotel Indonesia yang mana memang saat itu di appoint arsitek dari luar yaitu Sorensen untuk mengangkat kemegahan Indonesia saat itu. Nah, sekali lagi disinilah the beauty of Indonesia, mengangkat value dan budaya dari Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian di bagian lain di chapter 3 buku kami, sebenarnya kami juga menemukan satu survei. Sekali lagi, mohon maaf, survei ini adalah tahun 2016, Bapak Ibu, di mana saat itu di dalam survei preferensi konsumen Indonesia maupun konsumen asing sudah mulai memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap merek lokal. Dan kami buktikan dalam riset atau empirical study kami bahwa khususnya di Bali, karena memang riset saya yang dibantu oleh Pak Reza ini memang mengambil lokasi Bali, hotel-hotel lokal atau merek lokal di Bali saat itu sudah mulai mengungguli global brand, masuk dalam peringkat top 100 TripAdvisor 2016. Nah, salah tiga, bukan salah satu yang menguatkan position mereka adalah, sekali lagi ini berdasarkan riset kami, adalah new local experiences, differentiation, and beyond the expectation. Nah, tiga hal ini yang sekali lagi menjadi bagian dari merek keunggulan merek lokal. Kemudian di bagian akhir buku kami, ini sebenarnya sudah sempat dibahas kemarin oleh Pak Jody, di mana beliau sempat menceritakan betapa people atau staff atau persons itu bisa menjadi a very influencing ambassador atau brand ambassador. Nah, kami juga mengangkat satu variabel di sini, yaitu variabel persons atau variabel service excellence yang dideliver oleh person, betapa brand ini bisa diwakili juga oleh people melalui first impression. Nah, saat kemarin atau minggu lalu Pak Jody sempat sampaikan betapa beliau terimpress dengan services yang dilakukan oleh salah satu staff di hotel, salah satu hotel lokal di Indonesia yang memberikan services yang luar biasa kepada beliau. Nah, sekali lagi ini hanya menguatkan kembali posisi bahwa people are the brand, bahwa people adalah memberikan strong influence di dalam atau sebagai brand ambassador. Nah, di buku kami ini kami juga sempat melakukan empirical study di mana brand yang disampaikan oleh people melalui service excellence ini menghasilkan loyal customer dan ini meningkatkan kinerja atau performance dari hotel itu sendiri. Nah, ini adalah bagian akhir dari buku kami di mana ternyata brand image yang menjadi konteks atau variabel yang kami fokuskan saat itu di 2016, di tahun 2020 ini sudah ada salah satu riset Bapak Ibu yang sudah bukan mengganti tetapi menambahkan konteks brand image itu menjadi brand humanization, bahwa humanizing hotel brand ini bahkan bisa mengencourage turis to return melalui beberapa program atau melalui beberapa communication strategi yang mengedepankan atau mendevelop emotional attachment daripada tamu. Nah, tentunya banyak hal menarik lagi yang menjadi novelty yang akan menjadi perbaikan dari buku ini yang nanti akan tentu dipaparkan oleh Pak Dino maupun akan dipaparkan juga oleh Pak Andi Irawan, dan tadi di awal sudah juga disampaikan beberapa hal atau yang terkait dengan novelty oleh Pak Zulkifli. Demikian Bapak Ibu, ini adalah sedikit standpoint terhadap bab 3 buku kami. Semoga memberikan manfaat dan menambah sekali lagi keterbaruan brand untuk industri perhotelan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Zulkifli.
Oke, baik Ibu Nila ya, sangat clear ya bahwa saya mencatat apa yang Ibu paparkan di sini. Ini buku di tahun 2016 ya Bu Nila ya. Ya, Artinya mungkin betul, ada beberapa, bukan mungkin, kalau saya yakin akan ada perubahan-perubahan yang sangat amat mendasar ketika Ibu mengatakan bahwa preferensi brand itu Ibu tulis di tahun 2016 mengacu kepada new local experience, kemudian Ya. diferensiasi dan juga beyond ekspektasi, begitu ya. Ya, betul Pak. Bahwa kita sepakat hari ini kita akan melihat apakah brand Indonesia atau brand lokal itu bisa dan mampu menjadi brand di negaranya sendiri, atau kita memang masih baru mau masuk ke dalam brand Indonesia, dan bagaimana sustainability brand Indonesia itu sendiri di kalangan para praktisi nanti tentunya ya. Tentunya nanti akan lebih menarik sekali ketika nanti ada pemapar-pemapar berikutnya. Nah, perlu saya sampaikan, kemarin Pak Jody itu menyampaikan bahwa di dalam membuat sebuah development and operation tentang brand presence, itu dimulai daripada konsep. Kemudian juga feasibility study, finance, design, construction and development, operational, sampai pada sales marketing. Nah tentunya hal ini menarik, apakah di tahun 2021 pasca pandemi ini, brand Indonesia masih menjadi atau mampu berdiri di atas negara itu sendiri atau tidak, kita lihat dari diskusi yang akan kita lakukan sebentar ini. Nah, tentunya ada pemapar berikutnya yang juga bisa melengkapi dari diskusi kita sore hari ini, yang juga merupakan praktisi dari salah satu operator brand internasional, yaitu dari Marriott. Untuk waktu dan tempat, mungkin saya bisa persilakan Pak Dr. Dino untuk memaparkan secara singkat. Pak Dino, silakan Pak. Monggo. Saya bisa share screen, Pak? Sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak Dino. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Terima kasih Pak Moderator, Pak Dr. Zulkifli. Salam hormat buat para senior semuanya, rekan-rekan hotelier. Hari ini mohon izin saya mau mencoba berbagi sedikit masukan mengenai riset. Kebetulan saya juga melakukan beberapa riset. Saya melakukan 3 riset. Pertama, riset di 20 lokal hotel brand Indonesia. Riset kedua, 1 brand di Jawa Barat. Dan riset yang ketiga, saya 1 brand untuk di Kota Bandung. Kita akan coba bandingkan. Mudah-mudahan ini menjadi ada novelty baru, Ibu Nila, dan riset gap-nya ini mudah-mudahan memperbaiki untuk penelitian selanjutnya ya. Kita awali mungkin dengan slide pertama. Oke, jika saya melihat dari kebetulan pada saat saya bersepeda, saya berpikir gitu, ternyata lokal brand di Indonesia itu lahir dari kombinasi dari dua pilar ini ya. Pertama adalah para profesional yang bekerja selama ini di hotel-hotel chain, dia mencoba untuk membuat operator sendiri. Terus yang kedua adalah dari entity bisnis dari beberapa konglomerat yang membuat juga hotel dengan brand lokal. Nah, yang ketiganya adalah irisan antara dua ini gitu. Jadi ada gabungan antara para pekerja hotel dengan para pemodal dan menjadikan suatu bisnis entity brand lokal. Nah, nanti kita akan membandingkan antara beberapa brand lokal ini. Kebetulan saya ngambil sampel sekitar 20 lokal hotel brand di Indonesia ya. Nanti kita coba ini kita paparkan. Nah, kebetulan saya pengalaman di 2 brand lokal, waktu itu membantu 2 brand lokal, dan setelah saya coba analisa, memang untuk menjadi suatu brand lokal, menjadi kekuatan brand itu sudah bisa eksis, secara finansial dia harus mempunyai 20 unit hotel dulu ya. Kalau memang itu hanya dibiayai oleh para hotelier, bukan pemodal yang kuat, seperti mungkin Pak Andi dengan tim Davanya, sehingga
bisnisnya bisa langsung cepat berkembangnya gitu. Nah, yang ketiga mengenai biaya-biaya di awal ini yang memang ini akan menjadi bakar duit bagi para investor karena mungkin baru di 5 tahun atau 10 tahun sebagai korporasi dia bisa mengambil suatu return dari bisnis ini. Selanjutnya, yang menarik dari sini saya mencoba menganalisa beberapa hotel lokal. Dari 20 hotel lokal ini ada satu keseriusan problem gitu. Jadi brand-brand lokal itu ada problem dengan dia punya panel dashboardnya waktu dia mau jualan itu. Saya mencari dari 20 lokal hotel itu kadang-kadang websitenya tidak dapat diakses, tidak user friendly, terus juga lama untuk dapat dapat informasi untuk booking dan sebagainya. Nah, ini adalah problem-problem yang nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Nah, dari 20 hotel yang saya lakukan penelitian, saya membuat besaran dari besaran volume hotelnya, besaran rate-nya, investasinya tidak bisa dilihat, tapi saya jadi besaran jumlah propertinya, besaran rate structure-nya, model model sistem pemasaran dan sebagainya. Kalau kita lihat itu di sini beberapa brand lokal Indonesia sudah kalau kita menggunakan Boston konsultan metric BCG gitu ya. Ada 2 produk brand lokal Indonesia yang sudah masuk di kelasnya Stars, di mana tingkat rate-nya sangat tinggi, yield-nya sangat besar, ARN-nya sangat tinggi, dan ini 2 ini ya memang secara serius investornya kelas besar sehingga dia fokus di brand yang niche market, yang di mana dia langsung bisa head to head dengan brand internasional dari segi produk, dari segi service, karena dia punya keseriusan dalam hal investasinya gitu karena ini high capital untuk membangun ini. Nah, namun saya lihat banyak grup-grup lokal brand kita tuh masih bermain di kuadran cash cow yang market growth-nya rendah dan ini ada red ocean saya lihat. Jadi dari 20 hotel brand Indonesia waktu saya petakan itu yang benar-benar sudah di brandnya start hanya 2, sisanya itu ada beberapa brand yang sudah melewati dengan ini karena economic of scale-nya ya, karena jumlah propertinya sudah di atas 100 sehingga dia sudah bisa lewat dari kuadran tersebut gitu. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi suatu sebelumnya saya pernah discuss sama Pak moderator ini mungkin untuk bangkitnya oke, fine, ini kita sudah bangkit brand-brand kita gitu, tapi untuk top of mind sebagai brand loyalty-nya mungkin itu PR bagi kita insan hotelier Indonesia ke depannya gimana brand lokal kita itu bisa juga menjadi top of mind dari sisi brand loyalty-nya. Nah, terus selanjutnya saya juga melakukan riset. Dari riset itu saya melakukan riset di beberapa hotel yang di Indonesia dan di Jawa Barat dan di Bandung waktu itu. Nah, ternyata kalau kita lihat dari pengaruh, saya waktu itu menganalisanya atau melakukan risetnya, variabelnya adalah brand ya, citra merek, harga, kualitas layanan, ada lagi tambahannya kemarin itu dengan fasilitas dan lokasi ya. Nah, kalau kita lihat, kita membaca dari kanan ya, bahwa loyalty brand di Indonesia itu dibentuk dengan kepuasan konsumen dan keputusan pembelian, tapi faktor-faktor yang terkuat yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di Indonesia, saya kebetulan samplingnya adalah di Jawa, Jawa Barat ya, dan juga ya Jawa dan Jawa Barat, dan di situ bahwa prioritas pilihan pertama itu justru pada harga, baru pada lokasi, ketiga pelayanan, dan brand adalah nomor keempat gitu. Berarti ada menurut penelitian saya bahwa ini ada satu novelty baru bahwa brand lokal Indonesia memang belum bisa top of mind gitu ya. Tapi untuk menjadi brand lokal yang sudah mulai dilirik oleh investor, dilirik oleh para pekerja menjadi industri, sudah oke gitu, tapi untuk menjadi brand yang loyal ini mungkin jadi PR bagi kita gitu Pak. Nah, selanjutnya ini karakteristiknya ya, karena hotel industri itu pertama capital intensif ya. Beberapa saya ngalamin di beberapa hotel chain biasanya kita mau saving Rp1 di awal $1 di awal pre-opening hotel, malah mengakibatkan waktu operation itu kita nambah $2 karena ada tambahan CAPEX, OPEX dan sebagainya ya. Dan kalau kita suatu saat kita memotong biaya-biaya
pembangunan di awal malah akan menurunkan tingkat return of equity. Nah, yang ketiga dari brand lokal memang dibutuhkan expertise needed yang bisa brandnya itu sustainable di bisnis hotelnya. Saya lihat ada dari 20 itu dia akan masuk rawan di tahun kelima, dan di 5 ke 8 itu banyak beberapa brand kita yang lokal yang sudah rontok gitu. Itu mungkin jadi problem bagi kita semuanya. Nah, yang terakhir mungkin foundation, masukan dari penelitian saya selanjutnya ada foundationnya mungkin sama seperti Ibu tadi, bahwa karena ini short term, banyakkan bahwa beberapa pemilik hotel yang di kelompok tadi di Red Ocean tidak membangun industrinya, tapi hanya sebagai trader dia membangun dari bisnis properti kemudian menjadi hotel bisnis. Jadi dia hanya mengejar jangka pendek, sedangkan hotel adalah yang kita ketahui adalah bisnis untuk profit taking di masa jangka panjang. Terus banyak beberapa hotel lokal juga yang investasi di IT-nya memang harus diperkuat lagi supaya bisa bersaing, di mana sekarang digital marketing adalah satu keharusan, ditambah revenue management dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu Pak Zul. Saya kembali ke Pak Zul. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Dino ya, seorang praktisi dan juga seorang akademisi ya. Kelihatannya Bu Nila ini perlu membuat bab 4, bab 5 nanti kita ya, bareng-bareng ya Bu Nila ya, untuk melengkapi bagaimana brand resilience di masa pandemi mungkin seperti itu. Karena Pak Dino tadi sudah saya baca, saya dengar begitu, saya juga melakukan riset-riset lokal, baik itu di Indonesia ataupun di Jawa Barat dan juga di Bandung. Ternyata dari variabel 4 yang Pak Dino sampaikan tadi itu, hargalah yang menjadi preferensi awal. Kelihatannya Pak Zulnya bermasalah dengan koneksi. Sambil nunggu Pak Zul, yuk kita beralih ke Pak Andi Irawan. Silahkan Pak Andi. Baik, makasih Kang Inan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya akan mencoba untuk, kalau tadi Pak Dino mengadakan riset, saya nggak mengadakan riset, tapi saya share pengalaman lah tepatnya. Saya akan coba untuk screen ini saya dulu. Sudah nampak kira-kira? Sudah Pak. Sudah jelas. Baik Bapak Ibu sekalian, saya di sini mencoba untuk share berkaitan dengan, saya lebih fokus ke lokal brand ya, karena apapun saya sudah mengalami, bisa salah bisa benar tergantung dari yang menilai tentunya. Kita juga sudah diskus sama Dr. Nila juga, risetnya banyak dan lain sebagainya. Saya akan memaparkan, men-sharing sedikit dari perspektif yang berbeda berkaitan dengan lokal brand di negara sendiri, bagaimana supaya bisa establish dan seterusnya. Jadi saya akan mulai Bapak Ibu berkaitan dengan apa sih yang menjadi foundation. Jadi setelah saya alami 10 tahun, 2010 sampai dengan 2020, jadi saya menemukan bulat-bulat yang saya gambar ini. Jadi ada C, A, CB, CC, CD. Saya menjelaskan itu nanti kan, dan juga C1, C2. Kalau yang S sama S strategi itu sudah dokter-dokter 2 series yang kemarin sudah dijelaskan. Risetnya Dr. Nila sama Dr. Don, yang lain-lainnya sudah, karena waktu juga. Jadi saya akan berusaha untuk yang menjadi brand foundation. Apa yang saya ingin sampaikan di sini berkaitan dengan fondasi yang utama. Jadi
C yang di bawah itu adalah komitmen, Bapak Ibu sekalian. Saya akan ingin jelaskan 4 komitmen yang ada yang saya berusaha untuk sesimpel mungkin untuk menjabarkan C4 itu. C yang A adalah komitmen ownership. Tadi sempat disinggung oleh Pak Dino. Jadi setelah saya lihat namanya komitmen ownership, apalagi ilustrasi saya gambar, 2 tangan itu nggak bisa 1, pasti harus 2. Jadi setelah saya nggak riset, tapi setelah saya ngobrol sama beberapa teman, karena teman banyak, membuat brand, kenapa sampai berguguran? 5 tahun pertama, 6 tahun pertama, tidak cemerlang lagi. Kemudian nggak sampai 10 tahun, bahkan ada yang pilot, dan lain sebagainya. Jadi komitmen yang pertama, yang A ini sangat diperlukan Bapak Ibu sekalian. Antara pemilik modal sama expertise. Nah di sini yang harus benar-benar komit bahwa ini for long term. Kalau kita bicara brand itu kan trust, ditrust oleh market. Jadi kalau nggak ada satu komitmen, nah ini yang akan menjadi fondasi yang di bawah yang akan tidak kokoh. Nah, ini yang saya ingin lempar bahwa di beberapa webinar di tetangga sebelah juga di beberapa saya selalu ngomong bahwa ada yang pemilik modal selalu akan membutuhkan yang ekspertis menjalankan, dan ini satu kesatuan dan itu equal tentunya akan menjalankan satu bisnis ke depannya. Kemudian komitmen yang kedua adalah yang B. Setelah yang pertama itu benar-benar clean and clear, akhirnya yang menjadi visi misi ke depan. Karena visi misi ini juga yang sangat diperlukan. Kalau komitmen sudah terjalin antara ownership dua orang, kemudian visi misi dibentuk, dan ini yang menjadi strong tentunya, akan menunjukkan established atau sustainable dari satu brand itu yang diciptakan oleh komitmen tadi di awal yang saya ceritakan. Setelah visi misi terbentuk, kemudian ke komitmen yang C. Apa yang menjadi komitmennya adalah harus ada, tadi di buku terakhir, di ulasan terakhir Dr. Nila kalau nggak salah, ada diferensi, ada guest experience, ada new experience dan lain sebagainya. Itu memang harus diciptakan karena ini di negara kita sendiri, kita yang lebih tahu. Jadi kalau dari luar untuk datang ke Indonesia, pasti akan melihat culture Indonesia. Kita punya banyak provinsi yang tentunya ada unique selling point masing-masing. Itu perlu dikomitmenkan. Kalau enggak akan kalau dibilang ambigu ataupun tidak fokus. Jadi komitmen itu diperlukan juga dari diferensi yang akan dilakukan untuk ke depan dalam satu brand. Yang terakhir tentunya komitmen dari yang D, target, sasaran, itu nggak berubah-berubah juga. Jadi ini pun tergantung. Setiap yang brand lokal pasti punya hal-hal yang menjadi target, tentunya nggak sama. Contoh kalau kita bicara, nggak usah aja sampel yang lain, di Davam. 10 tahun yang lalu, saya sama partner, targetnya hanya 2. Satu adalah kita masuk di bursa efek, di IPO. Kemudian kedua adalah kita paling tidak bisa memanage 1 tahun bisa dapetin 4 hotel. Meaning is 40 hotel. Apa yang terjadi? IPO kita sudah terjadi, bahkan lebih cepat 2019. Karena dengan IPO efeknya banyak. Jujur kami di offering dengan dari 2-3 negara lah untuk M&A, merger acquisition. Salah satu operator di China, salah satu operator di Jepang, salah satu operator di Australia. Kenapa tidak terjadi? Ya apapun ini legacy saya gitu sama partner, Flag Indonesia. Nah ini yang saya tidak mau, pada akhirnya mengakuisisi 60% saham saya. Nah, itu di internal kita. Yang kedua 40 terjadi Pak Andi. Sampai sekarang Davam 25 kita operate, 10 masih project. Sebenarnya 43. Apa yang terjadi dengan yang lain? Ya kita keluarin karena tidak ada kalau dibilang perjanjian itu kan harus ada komitmen juga dengan partner. Ini karena memang kita menjaga brand legacy dari Indonesia yang kita bangun. Jadi 4 fondasi yang menjadi pilar di bawah, komitmen A, komitmen B, komitmen C, komitmen D, ini yang sebenarnya menurut saya, apa yang saya lampaui 10 tahun itu menjadi fondasi. Kenapa teman-teman yang pada akhirnya tidak cemerlang lagi, redup, bahkan ada yang
pilot dan lain sebagainya. Karena 4 pondasi ini tanpa disadari tidak dikomitmenkan, pada akhirnya ya nggak akan sustainable. Kemudian yang menarik lagi ada 2 C juga yang saya akan sharing adalah C1, C2. Apa C1? C1 itu adalah konsistensi dari komitmen itu sendiri. Jadi kalau komitmen sudah terjadi, konsistensi harus kita komit juga dilakukan. Ini ada yang menarik, dan ini terjadi Bapak Ibu sekalian, C1. Jadi waktu itu saya managing director di Dafam, belum CEO. Apa yang terjadi? 2 orang yang menjadi kreator untuk sesuatu brand, itu benar-benar harus equal, harus ada chemistry. Ada owner, pemilik modal, ada expertise, ya teman-teman GM atau apapun posisinya di dunia industri. Dan ini pernah saya alamin benar. Satu owner pengen punya brand, tapi tidak tahu caranya. Uang banyak lah, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, karena saya teman banyak, salah satu GM senior yang kita appointed, nggak taunya owner cocok. Bahkan saya sendiri yang bikin A, B, C, D-nya, kontrak dan lain sebagainya. Tapi tidak terjadi komitmen itu. Karena kenapa? Ada tidak, kadang-kala ada juga yang menjadi sesuatu untuk berpartner itu nggak passion, jadinya mundur. Itu terjadi. Yang kedua juga ada yang sudah dilakukan komitmen, sudah mendapatkan apa yang menjadi partnership-nya as a founder juga, tapi tidak proven. Jadi ini juga perlu ada kajian yang mendalam dalam arti konsistensi kalau sudah terjadi komitmen itu sendiri. Bahkan kalau dibilang konsistensi ini justru yang lebih susah setelah komitmen. Kalau yang C kedua adalah konsistensi target. Itu yang tetap harus dilakukan. Karena kalau tidak, konsistensi tidak berjalan, tidak akan menuju ke puncak tentunya. Menjadi flagship, menjadi Indonesia brand yang benar-benar menjadi pemain, bukan menjadi penonton. Karena yang terjadi kadangkala, kalau komitmen sudah terjadi, konsistensi nggak dijaga, itu ada ego dari 2 kepala yang ada. Saya mau seperti ini, berbeda dengan dari komitmen yang di awal. Ya pada akhirnya tidak akan benar-benar sustain menuju ke puncak, dan itu terjadi. Dan itu yang beberapa yang saya alami tentunya melihat dari beberapa teman yang ada, yang pada akhirnya di kita juga ada hal-hal yang kita alami yang semula seperti ini harus switch dan sebagainya. Tapi itu proses, Bapak Ibu sekalian. Jadi komitmen satu hal dari 4 bola itu menjadi dasar, kemudian konsistensi dari 2 bola itu yang menjadi penerus untuk menjadi sampai ke puncak. Karena pada akhirnya kita harus memberikan sesuatu, di ujung adalah aktualisasi brand itu sendiri, menurut saya tentunya berkaitan dengan brand lokal. Nah tadi moderator Dr. Zul juga review juga bagaimana setelah pandemi. Jadi sharing saya terakhir berkaitan dengan apa yang sudah 2 slide tadi saya sampaikan, pada akhirnya saya balik lagi ke bawah. Menjadi apa? Menjadi journey plus. Saya sudah melampaui 10 tahun. Nah, yang menjadi basic foundation, bagaimana Pak Andi setelah pandemi? Tetap ada review. Jadi bukan berarti habis sama sekali. Apakah review itu pasti yang menjadi protokol kesehatan menjadi basic. Kemudian visi misi yang 10 tahun kemarin kita lakukan, apakah masih relevan dengan 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan. Nah ini yang bahasa saya adalah menjadi segitiga, yang saya sebutin adalah journey plus. Yang pada akhirnya tetap yang menjadi tujuan saya adalah bendera merah putih di ujung. Kalau 10 tahun di awal, memang kami sudah melampaui. Dan kalau ditanya aktualisasi brand dari Dafam itu sendiri, hanya 2 hal yang kita ingin capai. Dan itu tercapai sampai di 2019 akhir lah, yang menjadi target di 2020. Tapi karena pandemi ini, mau tidak mau, tetap harus direview lagi. Masih relevan apa enggak. Tapi yang menjadi basic foundation, itu yang menjadi pokok tentunya. Antara founder dari brand itu sendiri. 2 orang minimal yang ada, yang harus komit untuk ke depannya. Ini yang saya ingin share sedikit,
karena waktu tidak banyak, semoga menjadikan sesuatu dan memberikan wawasan yang lebih. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator Dr. Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi Irawan, sangat inspiring ya. Jadi mohon maaf tadi Bapak Ibu, saya sedikit ada unstable signal, yang mudah-mudahan kita sudah stable signalnya. Bahwa dari paparan Pak Andi, saya mencatat ya bahwa yang dibutuhkan dari A1, A, B, C, D itu adalah yang pertama adalah mengenai commitment ownership, di mana komitmen ownership ini menjadi sebuah modal yang paling utama ketika kita mau membangun sebuah brand. Kemudian yang kedua adalah visi dan misi, itu juga merupakan sebuah komitmen yang harus dibangun. Kemudian tadi selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nila, yaitu mengenai diferensiasi dan new experience menjadi modal utama juga di brand yang Pak Andi paparkan tadi. Kemudian yang terakhir adalah target dan sasaran. Nah, pertanyaannya adalah apakah brand-brand internasional juga melakukan hal yang sama? Saya rasa betul, mereka pun melakukan hal yang sama dari 4 komitmen yang sudah dipaparkan oleh Pak Andi. Nah, tinggal sekarang bagaimana konsumen itu bisa trust terhadap brand lokal, begitu kan? Ini kan about trusting, begitu loh. Dan kadang-kadang kita sendiri berbicara mau pergi ke restoran itu ya perginya ke restoran yang brand-brand internasional, begitu kan? Nah, padahal secara quality daripada food itu sendiri, yaitu brand lokal tidak menjadi sebuah hambatan seperti itu. Kemudian di C yang pertama Pak Andi juga menyebutkan adanya konsistensi, karena kadang-kadang kita sudah membangun komitmen, kadang-kadang ada juga yang tidak konsisten di dalam membangun sebuah komitmen tersebut. Dan C yang kedua tentunya konsistensi target. Pak Andi tadi menjelaskan bahwa dalam membangun brand di Dafam, karena beliau sebagai CEO Dafam, sudah mulai terbuka, ya, sudah mulai menjadi ada pasar dunia yang melirik brand Dafam. Tentunya ini menjadi pertimbangan-pertimbangan, akankah brand kita bisa disejajarkan dengan brand internasional? Nah, ini PR kita sebagai seorang hotelier atau orang-orang yang berkecimpung dalam industri perhotelan itu sendiri. Nah, tentunya Pak Andi nanti mengatakan bahwa Journey Plus itu menjadi model yang terakhir yang juga harus dilakukan, sehingga pada saat on the top, Pak Andi harus melakukan review ulang, ya Pak Andi ya, sejauh mana brand Dafam itu masih diminati di Indonesia ataupun bisa disejajarkan dengan pasar dunia. Baik, Bapak Ibu sekalian, menarik sekali pemapar-pemapar yang sudah kita dengarkan tadi bersama-sama, mulai dari penulis buku, kemudian juga Pak Dino, kemudian juga Pak Andi, ya. Saya rasa disinilah saatnya kita mencoba untuk membuka diskusi, ya, sehingga nanti silakan saja Bapak Ibu menyampaikan mungkin tanggapan atau pertanyaan, ya, kepada para penulis buku dan juga para pemapar tadi. Silakan untuk sesi yang pertama saya akan mencoba membuka 3 sesi pertanyaan yang akan saya catat hingga kita bisa diskusi bersama. Silakan mungkin bisa raise hand, Bapak Ibu. Pak Zul, itu Pak Heri Firmansyah di ruang chat sudah memberikan pertanyaan, Pak Zul. Pak Heri Firmansyah. Siap. Kepada Pak Andi itu. Oke, baik. Baik, Pak Andi, saya bacakan saja chat dari Pak Heri Firmansyah bahwa share sedikit dong bagaimana cara membangun dan mengukur serta mengelola brand yang Bapak bangun. Silakan Pak Andi, bisa langsung saja. Baik, Pak Zul, terima kasih. Terima kasih Pak Heri pertanyaannya. Jadi kalau ditanyakan membangun, sedikit tadi penjelasan bagaimana komitmen tentunya menjadi brand yang baru untuk kita deliver ke market. Jadi membangunnya ya memang komitmen itu satu hal yang menjadi fondasi Pak Heri untuk apapun brand itu. Nah, kalau dibilang mengukur, tadi selalu disinggung kita bisnis. Jadi kepercayaan itu yang kita pegang. Semua punya beda-beda cara mengukurnya. Cuman kalau kami mengukur ya kita punya benchmark sendiri, kemudian kita punya juga yang menjadi acuan. Karena banyak hal ya, artinya kami pernah dikasih hotel yang dari operator yang lain, itu ada ukurannya sendiri kita. Bahkan bukan mengesampingkan operator asing tentunya, dengan segala hormat saya, bintang 3 punya international chains, justru bintang 4, bintang 5 yang saya turunin ke bintang 4 justru dengan kami gitu loh. Karena apa?
kita ada ukurannya yang akhirnya dilihat dari sisi owner. Nah, kalau ditanyakan juga bagaimana mengelola brand, ya memang nggak bisa sedikit saya jelasin. Mengelola brand ini tidak lepas dari SDM pasti. Kemudian kedua, brand identity itu sendiri. Jadi kadang-kala kita kalau di lokal brand, apapun saya juga belajar dari internasional karena pernah saya bekerja di sana. Bagaimana brand sustainable itu ya sudah dibahas secara strategi di buku juga banyak itu. Dan itu harus benar-benar konsisten. Karena brand yang sudah kita komitmenkan, ya kita harus jalankan sesuai dengan brand identity itu sendiri. Bahkan kita juga ada brand identity manual. Jadi mungkin ada seksi tersendiri nanti kalau ingin lebih panjang, waktunya terbatas soalnya. Itu saya pikir Pak Heri, terima kasih. Azul. Azul. Oke. Baik, terima kasih Pak Andi atas jawaban yang diberikan oleh pertanyaan yang diberikan oleh Pak Heri tadi ya mengenai alat ukur, sehingga ada perbedaan bagaimana alat ukur itu sendiri yang dibangun dari awal ataupun hotel-hotel yang diakuisisi. Tentunya ini menjadi pembahasan tersendiri nantinya. Kemudian juga brand sustainability juga merupakan konsisten dan komitmen yang dibahas oleh Pak Andi. Seperti itu, Bapak Ibu. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Azul. Oke, silakan. Monggo. Saya Reza Senadi, Pak. Saya mau berdiskusi, bertanya kepada rekan saya, Bapak Edu Pangkerego. Menurut saya jauh banget branding. Pak Edu. Hadir. Pak Edu, saya mau mendapatkan insight dari Pak Edu ya. Tetangga kita itu tidak begitu terkenal hospitality-nya, negara Singapura. Tapi mereka terkenal menciptakan hotel brand yang hebat-hebat atau mendorong hotel-hotel brand yang hebat seperti Banyantri misalnya. Jadi saya pengen tanya pendapat Pak Edu nih. Ada brand kita, dulu dia mogulnya Cedi kan dari Singapura ya, tapi dia akhirnya membuat brand sendiri bernama Alila. Nah, dalam rentang waktu beberapa tahun, namanya Pak Franky itu Pak Edu, dia memindahkan headquarter-nya Alila ke Singapura. Dan ternyata eksekusi brandnya itu menjadi mendunia Alila. Nah, akhirnya 2 tahun yang lalu, Hyatt membeli Alila tuh Pak. Dan sekarang brand Alila mendunia. Dari perspektif insight-nya Pak Edu, kenapa bisa begitu ya Pak ya? Contoh juga kemarin minggu lalu, itu ada brand namanya Aman yang menciptakan Pak Andrian Zeka, tapi dibawa ke Singapura, dibawa ke General Hotel Management, jadi mendunia dia. Kenapa kita itu terkesan bisa dibilang di bawah mereka untuk mengeksekusi brand? Walaupun pada prinsipnya mereka bukan orang yang hospitality-nya tinggi, tapi menciptakan Aman, Alila, ataupun Banyantri bisa menjadi global brand, Pak. Dan saya berbicara ke Pak Edu karena Art Hotel punya potensi juga nih menjadi hebat nih. Silakan Pak Edu. Selamat sore semuanya. Waduh nih Pak Reza nih, pertanyaannya benar-benar menusuk langsung. Sebetulnya kalau kita ngomong tadi Alila atau kita ngomong GHM tuh baliknya memang Adrian Zeka semuanya, dan saya itu salah satu favorit saya. Adrian Zeka itu putra Sukabumi yang bisa bawa brand Aman. Kalau kita bilang Aman itu orang boleh compare kemanapun, ya Aman Jangki tetap Aman Jangki. Mereka tetap suka Aman, mereka nggak akan lirik ke kanan kiri. Sorry kalau saya sebut mau lihat brand lain, pasti kalau namanya Aman Jangki dia tidak akan lihat lagi, dan dia hanya stay di Aman Group. Dan satu yang kita lihat selain momentum ya, waktu Adrian Zeka buka Cedi atau dengan Alila dan lain-lainnya, Alila yang dibeli sebetulnya bukan Alilanya, Two Roads Hospitality-nya, tapi Two Roads sudah membeli Alila, itu yang dibeli Hyatt. Kalau saya lihat momennya adalah momentumnya, satu momentum. Kedua, memang mereka itu seperti yang Pak Andi sebut tadi, konsistensi terhadap brand itu sangat menggila mereka. Mereka itu benar-benar kalau boleh dibilang dengan brandnya itu tidak ada fleksibilitas. A is A, B is B, dan itu yang kalah kadang-kadang kita ini ada banyak brand-brand lokal yang sebetulnya udah mungkin Pak Dino ada research-nya udah besar-besar,
tapi tiba-tiba hilang. Yaitu kalau saya bilang seperti exactly yang Pak Andi bilang barusan, brand konsistensi ini yang sering kita kalah. Jadi kalau singkatnya sih seperti itu Pak Reza. Pertanyaan saya Pak Edu tadi, ada apa dengan Singapura? Ada apa dengan para brand-brand aktivitasnya hotel-hotel brand di Singapura, Pak? Dari sudut pandang Bapak tuh, kenapa mereka bisa hebat seperti itu, Pak ya? Sebetulnya sih nggak hebat-hebat banget. Brand Singapura, brand mana yang hebat? Nggak ada ya maksudnya. Maksud saya, bagaimana mereka melakukan brand aktivasi? Itu kebetulan aja mereka head office-nya di sana, dan mereka seperti kita bilang mengaplikasikan brand manualnya sebagai brand book-nya dia, mereka menerjemahkan, mentranslate brand book itu dengan konsisten. Jadi itu yang mereka, orang udah tahu ekspektasinya kalau sebut aman ya udah pasti luxury-nya itu udah beyond our expectation. Kalau dia sebut Hyatt misalnya udah sampai ekspektasinya tuh udah mereka bermain dengan expectation yang kita di sini balik lagi nih. Kita di sini di Indonesia mungkin ekspektasi orang juga berbeda juga. Dan kita nggak bilang brand-brand di Singapura ya, karena emang ekspektasi sama kayak kita lah. Orang bilang kalau Indonesia ke Singapura lebih disiplin. Kalau dibalik lagi, udah hilang disiplinnya ya. Balik ke situ aja sih. Menurut saya. Pak Edu, in my humble Pak Edu, opinion. kalau begitu pertanyaan saya terakhir nih Pak Edu. Apa strategi brand activation-nya Art Hotel sehingga Art Hotel bisa stand out from the crowd? Jadi big boy in the neighborhood gitu. Dalam rentang waktu yang baru 6-7 tahun. What is your strategi brand activation yang membuat brand Anda tuh cemerlang? Sesi kita nanti 3 November, bro. Iya betul, tapi saya pengen tahu nih. Ini David versus Goliath ya, seperti kita bilang nih. Mungkin kita ini kayak Liverpool, baru juara kemarin, tapi 30 tahun nakut-nakutin orang sih boleh-boleh, tapi nggak pernah juara. Jadi ya itu tadi, balik lagi kita tetap, saya ingin menerapkan konsisten. Walaupun kita nggak dilirik, kita nggak dilihat sama lain, kita nggak peduli lah ibaratnya. Kita tetap kita jalanin dulu, kita mau bikin dulu supaya kayak tadi Pak Dino juga bilang, top of mind dulu nih. Supaya kalau identik dengan misalnya dengan lifestyle, dengan hotel yang lebih compact gitu, top of mind-nya bisa kita masuk. Memang kita penetrasi market juga, momentum balik lagi tadi agak-agak terlambat momentumnya. Tapi ya balik lagi, kalau kita mau ngomong sustainability ya kita bukan mau naruh brand itu bukan masuk 1 tahun 2 tahun. Kita mau legacy ini akan kita turunkan mungkin nanti bukan cuma 5-6 tahun atau 5-8 tahun. Gitu Mr. Reza. Oke, thank you. Silakan moderator. Baik, Thank you Pak Edu. Boleh nambahin sedikit nggak Pak Reza? Silakan Pak. Sebentar Pak. Oke. Terima kasih Pak Reza pertanyaannya ya. Jadi mungkin di sini juga saya akan sedikit tambahkan mungkin bagaimana dengan secure investment begitu loh. Nah ini mungkin saya minta Pak Andi tolong mengelaborasi karena Bapak kan TBK nih Dafam kan Pak ya, udah terbuka dan sudah mulai ada dunia yang melirik brand Dafam. Nah bagaimana dengan secure investment yang ada di Indonesia dengan dikomparasi dengan negara-negara yang ada Pak Andi? Silakan Pak Andi sebentar Pak Kodi ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Zul. Jadi kalau dilihat dari investment yang ada, memang apapun dari owner semua selalu menginginkan adalah return of investment-nya cepat. Dan itu satu hal. Kemudian kedua, memang dari apa yang kita offeringkan ke owner sebelum kita tanda tangan management agreement, selalu kita akan SWOT analisis dan lain sebagainya itu umum lah. Bahkan ada satu titik yang kita tidak ambil karena apa? Berdasarkan survei kita itu tidak seperti yang kita harapkan. Artinya dapat menilai dulu sebelum. Tapi ownernya kan kadang-kadang owner is owner. Saya yang ini Pak Andi saya mau. Tapi saya selalu bilang di awal ini akan 15 tahun, ini akan 20 tahun. Harapan kita kalau bisa kan lebih short. Nah ini yang terjelek pun selalu kita informasikan ke owner dari sisi investasi dia. Karena apa? Ya dia harus tahu persis apa yang dia berikan akan nanti returnnya kapan. Dan yang menarik lagi yang kedua adalah kalau itu kombinasi antara self equity dengan bank loan. Nah ini dari beberapa investasi yang dilakukan, owner kan kadang-kadang beda-beda. Ada yang 30% self equity, 70% bank atau sebaliknya. Nah ini yang
kita juga informasikan paling the worst dulu, enak dulu. Apa itu? Kalau memang yang terbesar presentasinya dari bank, pasti akan blunder nantinya dan akan menjadi beban. Tidak bisa mengharapkan karena kebanyakan point of view owner itu adalah semua dari kewajiban yang ada itu bisa ditanggung oleh operasional. Ya itu nggak mungkin gitu loh. Kecuali kalau memang 10% dari bank loan-nya. Ini Pak Zul yang saya bisa share dari sisi investasi beberapa owner yang ada. Oke, baik Pak Andi. Catatan saya dua. Yang pertama adalah waktu tunggu seberapa kuat brand itu bisa bersaing. Yang kedua adalah apa core bisnis daripada si owner tersebut, hingga tidak masuk kepada tatanan operasional kepada penguatan brand tersebut. Baik, terima kasih Pak Andi pemaparannya. Saya boleh tambahkan tadi sedikit, ada pertanyaan dari Pak Kodi. Pak Kodi, silakan Pak Kodi. Oke, saya mau bertanya ke Ibu Nila dan Pak Reza, ini pembuat buku. Tapi sebelumnya saya mau nambahkan sedikit saja tadi tentang pertanyaannya Pak Reza, kenapa Singapura itu lebih cepat sekali ininya ya, dia ditanyakan tadi. Makanya saya bilang karena mereka marketplace yang sudah terintegrated sekali. Singapura itu kan kita tahu tidak ada sumber daya alam sama sekali, mereka hidup cuman dari industri dan jasa. Kita ingat nggak waktu zaman dulu kala, Inggris itu banyak sekali jago-jago musik dan jago-jago olahraga. Tapi mereka tidak akan bisa berkembang di sana. Begitu mereka pindah, misalnya Beatles di Inggris, tapi begitu mereka ke Amerika meledak. Langsung marketingnya terintegrated, sudah sangat baik sekali di sana, sehingga mereka balik lagi ke sana. Nah, begitu juga dengan di Singapura. Ada beberapa deal actually di Indonesia ini yang buyernya dari luar, dari Eropa, dia deal sama Indonesia. Actually sudah deal, cuman legalitas untuk transaksi mereka ingin diadakan di Singapura berdasarkan hukum Singapura yang sudah sangat dipercaya oleh dunia. Padahal mereka sudah deal, mau beli, mau merger dengan Indonesia, tapi mereka menggunakan legal di Singapura. Mungkin salah satu kenapa banyak sekali produk-produk yang Indonesia ini sebetulnya banyak banget masuk, mungkin kopi kapal api atau apapun juga, deal untuk keluar mereka di Singapura. Awalnya sebelum lempar ke Eropa atau ke Asia Timur. Itu mungkin ada tambahan sedikit buat Reza. Yang mau saya tanyakan di buku ini adalah, saya belum baca habis, apakah di buku ini ada KPI atau tolak ukur bahwa local brand yang sedang dibuat itu is a success. Ukurannya itu di mana? Tolak ukurnya apa kalau local brand ini sukses? Apakah dengan banyaknya jumlah hotel atau jaringan, ataukah revenue atau EBITDA yang di bawah, angka di bawah, atau pengakuan dunia. Nah, kalaupun pengakuan dunia, itu apa tolak ukurnya ya? Apakah itu dari lembaga penetapan untuk internasional atau apa? Saya belum baca bukunya, mungkin sudah ada, saya yakin mungkin sudah ada, cuman saya ingin dapat pencerahan kembali bahwa dari bagaimana kita menilai bahwa sukses story daripada local brand kita itu memang sukses mendunia. Terima kasih Bu Nila. Baik. Pak Ibrahim, terima kasih Bu. Ada pertanyaan buat penulis buku, Bu Nila, ya. Apakah di buku tersebut sudah ada KPI sehingga local brand itu dikatakan sukses, sehingga parameternya seperti apa? Silakan Bu Nila, monggo. Ya, baik, terima kasih Pak Kodi. Jadi mungkin perlu saya sampaikan dulu research model. Tadi kita melihat juga ya Pak Dino membuat satu research model yang luar biasa. Correct me ya Pak, kalau nggak salah tadi ada satu how brand
menginfluence loyalty gitu ya Pak Dino ya. Kanannya tuh dependent variable-nya adalah, ini minta maaf ya Pak Kodi agak sedikit ngomongin variabel nih. Jadi kanannya adalah loyalty. Bagaimana brand bisa menjadi loyal atau sustain lah seperti itu. Tadi posisi risetnya Pak Dino seperti itu. Nah Pak Kodi, posisi riset kami gitu ya, dibantu dengan Pak Reza waktu itu kami discuss adalah sejauh mana brand berkolaborasi dengan loyal customer, karena sekali lagi beberapa luxury local brand di Bali saat itu sangat-sangat mengandalkan loyal customers. Kebetulan saat itu Pak Reza ada di salah satu hotel yang luar biasa, boleh sebut merek ya, langsung di Padma. Nah itu salah satunya loyal customersnya luar biasa waktu itu Pak Kodi. Jadi research model kami adalah sejauh mana brand image dan customer loyalty itu berpengaruh terhadap strategi bersaing hotel, dan itu juga berpengaruh terhadap kinerja hotel. Jadi kinerja tentu kita bicara kinerja adalah revenue, ya ada yang sifatnya financial performance dan non financial performance. Nah saat itu kami mengukur sejauh mana sih ini berpengaruh indirectly melalui strategi bersaing dan directly langsung ya image ke kinerja. Nah ternyata ketika mereka berdua simultan nih variabel loyal customers dan brand ini secara simultan, secara bersama-sama dipadukan, itu dari riset kami mereka memberikan juga significant influence gitu, baik terhadap strategi bersaing maupun terhadap kinerja bisnis. Nah kalau dikaitkan dengan pertanyaannya Pak Kodi tadi, sebenarnya apa yang diukur ketika kita melihat satu merek? Nah, kebetulan fokus kami kan ke citra merek nih Pak Kodi ya. Nah, citra merek yang kami pakai waktu itu adalah sekali lagi indikator-indikatornya terkait dengan bagaimana impression profesional satu hotel, kemudian bagaimana modern impression hotel tersebut, bagaimana all segment services, jadi baik yang tangible maupun intangible, kemudian dari segi kualitas. Nah, dimensi dan indikator ini tentu kami bangun dari dua parameter ya Pak Kodi, baik dari in-depth interview kami dengan para GM saat itu, maupun dari literatur review. Nah, jadi itu sih Pak Kodi mudah-mudahan menjawab ya bahwa apa sih yang dipakai gitu indikator-indikatornya saat itu gitu. Nah, tetapi memang posisi risetnya adalah saat itu sejauh mana brand ini bisa berkontribusi terhadap kinerja bisnis gitu Pak. Mudah-mudahan menjawab ya. Kalau belum menjawab kita harus bikin riset Pak Kodi. Nah itu mungkin Pak Zul, Bu Nila, saya tambahin dikit ya buat poin Pak Kodi. Jadi sesuai dengan judul kita Pak Kodi adalah bangkitnya merek lokal di industri perhotelan Indonesia. Jadi pada konsep itu di tahun 2016 kita belum mengukur secara detail brand equity-nya. Nah, saya dengan Bu Nila, Pak Inan, dan Pak Bu Hera, PhD dari Hong Kong Polytechnic, bersama-sama akan mengumpulkan materi-materi dari session 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini untuk dijadikan yang tadi Pak Kodi tanyakan. Sampai sejauh mana kita mengukur suksesnya brand-brand nasional setelah 5-6 tahun mereka berdiri. Nantinya juga kita akan sertakan akademisi hebat seperti Pak Dino untuk melengkapi kita punya analisa. Nah, saya juga sangat memperhatikan Pak Kodi, Mulia itu sebagai sebuah brand luar biasa. Di Jakarta boleh dibilang dia sustain selama 15 tahun. Nah, kita juga akan menganalisa kenapa di Bali Mulia tidak se-enigmatik di Jakarta. Nah, ini banyak variabel yang saya dan Mulia dan juga Pak Inan sedang berpikir untuk membuat buku kedua. Dan Pak Kodi, kita akan sertakan juga pastinya nih Pak Kodi sebagai orang yang turut menciptakan brand Enigma Mulia sebagai bagian dari kita punya kontributor. Kurang lebih begitu Pak Kodi. Terima kasih Pak. Pak Zul banyak pertanyaan tuh Pak di chat Pak. Boleh sedikit satu aja lagi. Oke, Pak Zul. Boleh. Satu lagi moderator. Today we talking about the brand. Today, yes, hotel all about the brand. How about the future? Is a brand also sangat mempengaruhi akan kinerja ataupun pilihan dari tamu atau tidak brand?
Mungkin tidak usah dijawab sekarang, I don't know, because I don't. Saya jawab sekarang, Pak. Oke. Saya jawab sekarang, Pak. Pak Jul, saya jawab sekarang, mungkin singkat saja ya. Pertanyaan sangat luar biasa bagus. Ini dari pertanyaan Pak Kodi, saya jawab dengan bukunya Eker mengenai creating strong brand ya. Nah, brand itu rumusnya adalah, sekali lagi saya sampaikan di ketiga kalinya di session pertama dan kedua, brand is a value indicator, Pak Kodi. Value indicator. Dan rumusnya value untuk hotel, value sama dengan functional benefit. Functional benefit adalah bagaimana bangunan dan struktur hotel itu. Bagaimana kamarnya, bagaimana restorannya, itu harus dibangun seperti misalnya kita contohkan Mulia. Mulia dibangun dengan hegemoni yang luar biasa bangunannya, luxury-nya. Tetapi, Mulia sebagai local brand akan hancur kalau fokus kepada functional benefit saja. Berarti juga harus memperhatikan emotional benefit-nya. Emotional benefit strategi dari kacamata saya, diambillah orang-orang hebat dari seluruh Jakarta dan Indonesia untuk membentuk servis yang diberikan kepada tamu. Yang dinamakan di dalam value indicator ini emotional benefit. Bagaimana secara emosi hal-hal yang positif, menyenangkan, bahagia, dan benar-benar terhibur dengan semua ada elemen yang ada di dalam hotel itu adalah emotional benefit. Jadi orang akhirnya bisa membeli price yang tinggi di Mulia. Yang ingin saya sampaikan adalah bukan hanya kemarin, bukan hanya sekarang, tapi di masa yang akan datang, brand is a value indicator. Dan itu menjadi elemen yang sangat penting. Bagaimana sebuah hotel itu membuat value-value yang sangat besar. Dalam konteks ini adalah, sekali lagi saya sampaikan, functional benefit adalah bagian dari value indicator. Harus bagus. Percuma bagus kalau emotional benefitnya hancur, Pak Kodi. Jadi apa yang dilakukan oleh Mulia dengan Pak Kodi adalah benar dan tepat. Bagaimana menciptakan emotional benefit dari karyawan-karyawan yang hebat dan karyawan-karyawan yang sangat ramah tapi juga profesional. Nah, ini bukan hanya terjadi tahun 2017 atau 1997, tapi terjadi juga di 2050 atau 2060. Itu menurut saya, Pak. Menurut saya, brand is very much important untuk indicating the value. Terima kasih, Pak Jul. Oke, baik ya, melengkapi Pak Reza sebagai penulis buku ya. Bu Nila, kalau saya boleh izin ini ya, itu kita tulis buku lagi Bu untuk melengkapi preferensi pasar terhadap penguatan terhadap brand. Karena memang disampaikan oleh Pak Kodi tadi benar sekali. Dari penelitian yang dilakukan oleh Mr. Dino, itu hanya ada 4 variabel. Price, location, pelayanan, dan juga merek tentunya. Nah, sementara yang disampaikan oleh Pak Reza tadi, sebetulnya ada lagi variabel-variabel lain sehingga pasar memutuskan untuk membeli brand tertentu, Bu. Nah, ini yang nanti mungkin kita bikin secara offline saja, Bu, di Palembang, Bu, ya. Sip, siap Pak Dokter. Itu kampung aku, Pak Dokter. Baik, kampung gue itu. Bapak Ibu, mohon izin, ini ada dari panitia ini, mohon bisa mengisi daftar hadir. Silakan untuk mendapatkan sertifikat ya Bang Inan ya, tentunya ya. Baik, ini satu pertanyaan terakhir di sesi pertama, karena kita masih ada waktu kira-kira 30 menit lagi. Sesi pertama ini saya akan gabungan pertanyaan dari Ibu Dini M. Arta, kayaknya pertanyaannya senada dengan Pak Arbiter nih, ya. Mungkin boleh share, ini tujuannya ke Pak Andi nih, ya. Mungkin boleh share apabila berekspansi ke luar negeri, yang akan tetap di bawah adalah Indonesian taste, atau mengangkat local wisdom negara setempat. Strategi mana yang Pak Andi pilih kira-kira? Silakan Pak Andi, monggo. Baik, terima kasih Pak Zul. Saya jawab punya Mbak Dini ya. Assalamualaikum Mbak Dini. Pertanyaannya, jadi apa yang menjadi kesulitan? Jadi kita itu create brand dengan ada visi dan misi. Kemudian mendeliver dari visi misi ke people itu yang masih ada kendala. Bukan kendala besar, tapi tetap masih ada kendala. Why? Karena memang karyawan kita, 2.750 karyawan kita di seluruh Indonesia, how to the visi mission of the Java kita deliver, itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Jadi ini yang selalu kita create, mau dengan in-house training, kemudian training, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi main subject untuk bagaimana supaya outputnya artinya akan menjadi brand konsisten di situ. Dan ini nah, itu kalau saya Mbak ini. Kemudian kalau leader kaitannya mana yang akan dibawa Indonesia ataupun dari negara tersebut.
Karena kita ada pengalaman, sesuai kenapa yang menjadi fondasi adalah kalau jadi waktu itu dengan China ataupun dengan Jepang, itu yang pasti karena saya Indonesia banget, merah putih. Pak Zul tahu persis itu. Jadi bagaimana culture Indonesia akan saya bawa ke negara manapun yang menjadi partner. Karena waktu itu kita memang mau M&A dengan salah satu perusahaan di China, di Guangzhou, kemudian dengan di Jepang. Merger acquisition. Meaning is, kita gabung. Karena share-nya adalah mereka yang terbesar, mengakuisisi kita punya saham, saya sama partner yang nggak mau. Karena kenapa? Menjadi pertanyaan itu tadi. Karena nanti kalau kita tinggal sedikit share-nya, pasti saya tidak akan dominan untuk membawa culture saya. Yang pasti tidak 100% akan merger. Namanya aja M&A, merger acquisition. Pasti saya harus respect dengan my partner. But yang saya yakini, kalau saya masih 60%, at that time, saya masih bisa membawa culture Indonesia lebih besar. Tapi karena mereka yang mau 60%, saya 40%, ya saya pikir pulang aja ke negaranya. Saya masih cinta Indonesia kok. Itu sih jawabannya kalau berkaitan pertanyaannya arbiter. Thank you. Pak Zul. Baik, Pak Andi, terima kasih. Nah, saya sedikit mau bertanya ke Pak Dino nih. Ke Pak Dino ini kan kebetulan kan General Manager Marriott Hotel, Pak. Nah, bagaimana Bapak bisa melihat kekuatan brand lokal di-compare dengan brand-brand internasional yang ada di Indonesia, Pak? Dari sisi Bapak praktis, Pak ya, bukan akademis. Silakan Pak Dino. Yang pertama saya jawab mungkin sependapat dengan yang Pak Edu sampaikan, bahwa brand compliant dan taat pada problemnya adalah itu gitu. Brand-brand asing bisa kuat karena kita mungkin PMO bisa selalu sama bule, mungkin lebih nurut gitu ya. Masih budaya kita masih begitu kali. Mungkin Pak Andi juga jadi PR nanti brand lokal itu kadang-kadang kita terlalu banyak fleksibilitasnya mungkin kali ya. Jadi itu yang menyebabkan mungkin beda jauh. Saya di 2 brand lokal sebelumnya itu gimana kita mau bikin brand trust sama investor gitu kalau kita kadang-kadang banyak fleksibilitasnya. Nah itu juga datangnya dari kita karena kita pengen volume, pengen unit, akhirnya kitanya ini. Nah jadi saya lihat kalau di brand asing memang yang pertama adalah ya lebih ke compliant lah. Bapak Ibu semua mungkin juga tahu bahwa compliant ke brand adalah yang utama, sehingga karena ada juga brand standar audit yang rutin dijalankan, sehingga dia akan tetap pada platformnya gitu, tidak akan jauh melenceng gitu. Kurang lebih itu Pak Jul. Baik Bapak Ibu sekalian ya, lengkap sudah di sesi pertama. Kita mencatat beberapa catatan-catatan penting terhadap penguatan brand lokal, terhadap pangsa pasarnya sendiri di Indonesia, ataupun terhadap pangsa pasar asing, seperti yang dilakukan oleh Pak Andi di Dapam. Baik, di sesi kedua, saya mencoba sekarang ingin membalik, ya, apakah sekarang pemapar atau penulis buku ataupun pemapar ini memiliki sebuah pemikiran yang sama dari semua peserta yang ada di Zoom meeting kali ini. Mungkin waktunya saya berikan dulu ke Pak Andi, mungkin sehingga bisa nanti ditanggapi oleh para peserta webinar. Monggo Pak Andi, silakan. Biar semakin lengkap Pak. Jadi tidak hanya dari pemapar saja, tapi bagaimana Pak Andi bisa memberikan tanggapan ataupun pertanyaan kepada para peserta webinar kali ini. Monggo Pak Andi, silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau dibilang, ini dibalik-balik ini ya, Pak Zul. Yes. Pinternya dokter seperti itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jadi saya yakin ini sedikit kalau bisa saya share ada pengalaman, bahwa di luaran sana itu masih banyak orang yang mau bikin brand. Tadi kalau pertanyaannya Pak Kodi tadi, I believe, still saya trust brand untuk ke depan, still masih dibutuhkan lah. Ya, karena benar Pak Reza tadi bilang, value dan lain sebagainya. Bahkan kalau saya bilang seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, ada beberapa new brand, mau CEO-nya, mau MD-nya, kita discuss. Saya pikir di era sekarang masih ada juga banyak yang ini. Dan saya senang. Kenapa? Karena lokal brand. Kemudian ya pasti saya bukan yang terbaik, saya bisa sharing apa yang pasti saya melakukan kesalahan, ada yang 10 tahun saya lakukan, biar nggak terjadi dan sebagainya. But
masih banyak di luaran sana untuk brand lokal yang masih mau berdiri. Itu yang kita harus support. Tadi poinnya Pak Dino memang benar. Kadang-kadang kita masih fleksibel, termasuk di my company ya. Even saya kalau dibilang 80% mungkin udah saklek Pak Dino. Nah, bagaimana 20% ini nggak gampang kan? Dan ini PR memang. Cuman yang saya ingin garis bawahi adalah Bapak Ibu sekalian, masih banyak orang yang membutuhkan expertise untuk bikin another new brand. Ya, ini memang diperlukan. Saya nggak yakin khususnya lokal brand ya. Hanya satu orang punya pemikiran dan eksekutor sendiri. Enggak. Praktisi kita, apapun posisinya, mau GM dan lain sebagainya, itu dibutuhkan as a partner untuk bikin new brand. Kenapa? Buat saya simple, saya ngalamin. Karena kalau create brand itu hanya ada dua, punya modal hotel atau berangkat dari konsultan. Kalau yang sudah punya hotel, kita bisa bicara lebih banyak berkaitan investasi dan sebagainya. Kalau konsultan kadang-kala, ini yang kurang kuatnya tadi juga dibahas dari financial backup. Jadi ini yang harus disikapi di luaran sana, even habis pandemi nantinya. Itu masih banyak orang-orang yang mau bikin brand, new brand, dan masih butuh orang-orang diajak berpartner dari kalangan hotelier. Dan saya sudah ada 3, bahkan ada beberapa saya bantu, dan buat saya sih senang karena ini lokal brand. Itu sih sedikit Pak, kita share Pak Zul. Baik, silakan. Terima kasih Pak Andi. Bapak Ibu silakan, ada yang mau menanggapi statement dari Pak Andi mengenai masih banyak di luar sana yang memang membutuhkan membuka brand-brand baru di Indonesia, atau berangkat dari konsultan ataupun dari pengusaha yang sudah memiliki beberapa properti hingga membuatkan brandnya seperti apa. Monggo silakan Bapak Ibu. Pak Zul. Oke, silakan Pak Reza, monggo. Pak Zul, paparan dari Pak Dino luar biasa, dari Pak Andi juga luar biasa, nih dynamic duo. Cuman saya coba mengeksplor benak neuronsnya Pak Ivan Widarmana nih. Karena Pak Ivan Widarmana ini adalah dari brandnya Pak Dino juga. Salah satu brand terbesar di dunia, Marriott nih. Pak Ivan, selamat siang. Assalamualaikum Pak Ivan. Waalaikumsalam Pak Reza. Silakan Pak. Saya mau bertanya nih, bagaimana pertarungan brand Marriott dengan brand lokal? Selain grup dari Pak Andi, Pak Yonto Wongso, juga Pak Kodi, ataupun grup saya, ada juga individual yang mungkin dia operate hotel sendiri. Seperti saya pernah kerja di hotel sebelumnya. Nah, ini di Jogja, Pak Ivan. Ini kan ada strong brand, udah 5-6 tahun dia powerful. Bahkan sekarang buka di Semarang, namanya Hotel Tentrem. Nahkoda dari Hotel Tentrem ini juga mantan orang-orang Marriott, Pak Ivan. Nah, di saat bersamaan, dalam 2-3 tahun ini, saya mengetahui ada brand Bapak baru di Jogja. Nah, dalam konteks brand penetration, bagaimana strateginya Marriott untuk menghadapi local champion atau brand champion lokal gitu, Pak? Karena menurut sudut pandang saya, no offense to you, Pak, menurut saya masih kuat ini Tentrem ini, Pak, di Jogja. Karena saya baru minggu lalu dari Jogja, Pak. Nah, bagaimana strategi Bapak untuk berkolaborasi, bahkan berkompetisi dengan brand-brand lokal ini, Pak? Silakan, Pak Ivan. Ya, terima kasih Pak Reza pertanyaannya. Ya, kalau saya sih kebetulan minggu lalu juga saya di Jogja, saya stay di Marriott International. Memang saat ini kalau kita lihat Jogja, Tentrem Hotel itu yang the best of the best ya. Kalau saya juga mengakuin. Kalau dari segi produk. Tapi balik lagi ownernya yang dibilang Pak Andi tadi harus kuat modalnya. Kebetulan Tentrem memang ownernya kita tahu dan sangat kuat. Balik lagi kalau Bapak tadi dari Pak Dino yang hotel yang bisa sejajar di atas tadi itu adalah saya tahu Hotel Mulia. Which is balik lagi siapa pemodalnya, investornya di belakang itu. Nah, ini kalau kita menyiasatin, sebenarnya kalau dari Marriott International sendiri, kita nggak main, kita harus menyeimbangkan antara quality, artinya rate, dengan performance juga di okupansi. Nah, seperti sekarang, contohnya di masa pandemi, Marriott Jogja masih tetap eksis karena satu, produknya memang bagus. Yang kedua, karena kita owner tidak merasa standing ya, kita harus jual mesti mahal. Nah, ini kita bisa play dengan rate.
memang pada intinya ini akan impact ke brand yang di bawahnya, memang benar. Tapi balik lagi, owner kan juga mesti survive, hotel mesti survive, dan pada kenyataannya Marriott Jogja itu ada beberapa expat juga di sana, dan kita sampai saat ini masih survive dan tidak tutup dan tidak minta dana ke owner. Sedangkan COVID ini sudah 6 bulan berjalan, ya udah jalan ke 7 bulan. Nah, di sini kita perlihatkan bahwa kita tetap konsisten untuk mendelivery service dan orang percaya bahwa konsisten dan quality service itu sangat diperlukan. Contohnya saat ini kalau kita lihat Marriott Jogja harganya cukup rendah, ya, tapi quality dari breakfast-nya buat saya is amazing. Karena kalau buat saya ngelihatnya pasti mikirnya, aduh kok ini kok nggak cut cost sedikit pun ya, harganya murah. Tapi balik lagi, is a consistency, is quality, and how you can deliver high excellent quality to the customer. Nah, ini yang membuat okupansinya juga di masa pandemi ini masih bisa bertahan di 38 sampai 45% okupansi, Pak Reza. Nah, jadi balik lagi, kalau kita lihat Tentrem, memang dia nggak berani untuk harga murah karena ya itu tadi, karena investornya di belakangnya kuat. Jadi kalau kita lihat bicara okupansi, saya yakin banget mereka tidak akan sebagus yang lain misalnya. Tapi mereka main di quality rate. Itu sih kalau dari saya. Mungkin saya tambahkan sedikit yang Pak Andi Irawan tadi, yang banyak brand lokal kita yang tiba-tiba diakuisisi sama asing. Karena balik lagi UUD ya Pak ya, kalau saya bilang ujung-ujungnya duit. Jadi saya sangat appreciate dengan Pak Andi yang selalu mikir konsistensi dan quality dan coba mempertahankan brand lokal. Karena saya tahu juga kebanyakan orang menciptakan brand lokal dan akhirnya akan dibeli karena itu tadi iming-iming investasi yang sangat tinggi dan duit ujung-ujungnya. Ya, semoga Pak Andi juga selalu ini ya Pak ya, terus konsistensi the best of local hotel. Itu aja Pak Reza, mungkin kalau ada tambahan saya akan jawab. Pak Ivan, berarti sebenarnya one of the best and the biggest change hotel brand di dunia pun juga memperhatikan local champion ya Pak ya. Jadi betul, Pak, local champion brand itu bisa juga untuk menjadi lawan tanding dengan Marriott ya Pak ya. Pasti bisa Pak, harus bisa. Baik, terima kasih Pak Jul. Baik. Pak Andi, Pak Ivan sedikit menggarisbawahi apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa kata kuncinya adalah bagaimana memaintain quality product kepada consumer itu menjadi sebuah kekuatan brand Marriott misalkan seperti itu Pak. Nah sekarang bagaimana dengan kondisi sekarang zaman pandemi, uncertainty period waktu ini yang tidak tahu kapan akan berakhir. Apakah dengan memaintain terus-menerus dengan keep high standard itu bisa terus dijaga Pak oleh brand-brand internasional, apalagi kalau kita berbicara brand lokal? Pak Ivan mohon dikomentari. Terima kasih Pak Zul. Ya seperti yang saya katakan tadi, memang bicara konsistensi itu perlu modal ya Pak ya. Jadi kayak sekarang kita tahu rate kita turun, tapi cost kita lumayan tinggi. Jadi kita menyiasatinya dari segi hal-hal yang lain. Jadi ya hal-hal yang lain itu ya efisiensi yang pastinya. Bagaimana kita menyeimbangkan, karena kalau kita minta dana pun terus ke owner akan ujung-ujungnya akan bilang udah lebih bagus tutup aja untuk sementara. Nah itu yang kita hindarin. Jadi inilah bagaimana hotel kita bisa survive dengan konsistensi tadi yang kita yakinin. Dengan konsistensi tadi walaupun cost-nya lebih besar, marginnya semakin tipis, tapi kita masih bisa survive dan ini akan membuat kepercayaan guest itu akan balik Pak. Jadi dalam memilih, misalnya kita balikin ke diri kita, kalau seperti saya misalnya kita mau pergi, kita akan mencari adalah protokol yang kesehatannya yang tinggi untuk saat ini. Nah, di sini akan kita bandingkan hotel-hotel yang tidak konsistensi itu akan sangat-sangat high risk buat family kan gitu Pak. Jadi yang kita harapkan dengan adanya konsistensi tadi, dengan cost yang memang lumayan tinggi, margin yang tipis, tapi kita akan long term bisnisnya Pak. Jadi kita harapkan long term bisnisnya untuk mencapai margin tadi. Itu sih Pak Zul yang kita harapkan dari sekarang. Walaupun sekarang udah menambah ya Pak, udah bulan ke-7. Untuk hotel yang di Jakarta itu sangat tough saat ini, tapi tetap dengan PSBB dibuka lagi, yang mengangkat hotel-hotel kita di Jakarta adalah revenue F&B-nya Pak saat ini. F&B-nya lumayan di restoran, especially staycation juga untuk hotelnya, tapi yang mengangkat untuk daily-nya adalah restoran sebenarnya saat ini. Itu aja Pak Zul.
Baik Pak Ivan. Nah, saya beralih ke Pak Dino. Pak, bagaimana Pak profil Marriott yang ada di resort seperti yang Pak Dino lakukan di Belitung, Pak? Bisa sedikit kasih tanggapan, Pak? Makasih, Pak. Ya, seperti yang disampaikan Pak Ivan bahwa kebijakan corporate kami sangat membantu ya. Jadi jauh-jauh sebelum kejadian pandemi itu kita sudah prepare. Jadi mulai dari downsizing organisasi, mulai dari beberapa brand standar audit adjust gitu ya. Jadi kita sudah memprediksi ini akan lama dan kita sudah menyiapkan amunisinya gitu Pak. Mulai dari kita sudah dimintakan, mohon maaf nih Pak Ivan jadi buka ini. Jadi kita menyiapkan secara finansial kira-kira nanti potretnya gimana nih, 6 bulan kuat nggak nih, batuknya kapalnya bisa terus jalan nggak nih gitu. Nah kami sangat dibantu banget dari corporate, jadi nego-nego corporate dengan beberapa vendor itu membantu kami, beberapa didiskon sangat besar sekali, sampai pada pembuatan budget di tahun depan pun untuk mencapai menjadi biru gitu, bottom line-nya kita banyak dibantu dari corporate, juga banyak beberapa adjustment tapi tidak mengurangi level of service Pak. Itu makanya kita confident bisa sustain gitu, karena kita sudah well prepare jauh-jauh hari. Itu mungkin Pak Zul. Baik ya, jadi memang untuk mempertahankan sebuah brand equity dan brand itu bisa bertahan lama, memang ada strategi-strategi yang perlu dilakukan juga ya terhadap bagaimana kita memaintain quality daripada produk yang ditawarkan oleh sebuah brand tersebut. Terima kasih Pak Dino. Nah, Pak Dino sebagai pemapar atau mungkin Pak Reza dan Bu Nila, ini satu statement yang perlu Bapak sampaikan sebelum nanti dikomentari oleh para peserta webinar. Silakan, ada yang mau disampaikan Pak Dino atau Bu Nila dan Pak Reza sebagai penulis buku, karena kita balik mulai. Monggo, silakan Pak Reza. Betul, ini ada, habis ini ada di Pak Arbiter mau nanya ya, di chat tuh ada. Tapi sebelumnya saya mau bertanya kepada Pak Haji Braja. Pak Haji Braja, Assalamualaikum. Pak Haji Braja. Waalaikumsalam. Ya. Contoh fenomena Pak Haji Braja itu benar-benar menunjukkan apa yang Pak Dino paparkan tadi, Pak Jul. Jadi Pak Braja ini direktur di Susbel Bogor sekarang. Nah, hotel itu sebelumnya hotel lokal kalau saya nggak salah Pak Braja ya. Betul. Brand lokal ya. Nah, apa fenomena yang Bapak alami setelah berubah menjadi national hotel chain? Apakah ada fenomena yang grafiknya menaik atau yang Pak Dino tadi bilang menjadi lebih konsisten? Performance financial perspektifnya seperti apa setelah beberapa bulan dipegang oleh national hotel chain? Pak Braja, Pak Haji, silakan Pak Haji. Okay, the reason why we rebrand the hotels karena memang tadi konsistensi brand equity, kemudian juga dari brand emotion, ya functional benefit, emotional benefit juga di sana ya. Almost double ya Pak Reza ya. Oh begitu ya Pak. Dibandingkan dengan pada waktu masih dipegang oleh brand lokal. Memang ada beberapa brand yang kami invite, termasuk brand Pak Ivan juga, karena kita punya hotel di Bali. Jadi sangat menarik memang dengan brand ini, dan ya alhasil memang apa yang diberikan oleh mereka meet our expectation gitu ya. Baru berjalan 1 tahun tepatnya, 1 Mei 2019, dan sekarang ya brandnya stable gitu loh Pak, dibandingkan pada waktu masih dengan local brand. Karena saya sebut aja lah Swissbell, mereka punya sistem ya, dan mereka udah ada 70 hotel di throughout Indonesia ya. Jadi owner kita juga di board of director juga saat ini masih percaya kepada brand asing ya. Itu aja sih yang bisa saya share. Jadi baik, nyambung tuh apa yang Pak Dino paparkan dengan realita yang Pak Braja sampaikan tadi ya. Terima kasih Pak Braja. Thank you Pak. Baik, terima kasih Pak Haji Silakan, Braja. Pak Haji Braja. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena memang waktunya juga lah yang sudah mendekati
17.15 ya, tadi Pak Inan menyampaikan 17.15 saja kita wrap up ya. Tentunya Bapak Ibu terima kasih atas partisipasinya. Saya merep sedikit dari paparan-paparan yang disampaikan oleh para narasumber, para penulis buku. Pak Andi mengatakan bahwa perlu komitmen, visi misi yang kuat, diferensiasi, kemudian target sasaran. Kemudian Ibu Nila juga sama, melakukan penelitian ini based on tadi yang adanya diferensiasi juga. Pak Dino juga tadi memberikan 4 pilar penelitiannya, yaitu mulai dari harga, lokasi, tentunya menjadi preferensi market. Dan juga Pak Andi yang sangat gamblang menceritakan pengalaman-pengalaman DAFAM sehingga bisa berada sampai saat hari ini, sudah 8 tahun ya Pak Andi, 10 tahun ya. Sukses terus untuk Pak Andi. Dan semoga kegiatan kali ini Bapak Ibu, saya memiliki ide, sehingga ide ini bisa kita lanjutkan apa tidak tergantung daripada Pak Inan dan teman-teman panitia. Apakah kegiatan ini bisa kita lakukan secara offline? Karena memang ini waktunya ini cuma 2 jam nih kalau di webinar begini. Kalau memang nanti bisa dilakukan secara offline, saya bersedia Pak untuk bagaimana nanti menjadi tuan rumah di Palembang begitu. Sehingga kita bisa juga mengumpulkan teman-teman di Palembang atau di Indonesia lainnya itu bisa bergabung di kita di acara ini. Baik, Bapak Ibu. Pak Zul, tolong diingat bahwa hasil 6 session ini akan kita buatkan buku, Pak Zul. Jadi buku itu nanti kita bedah di Poltekpar Palembang, Pak Zul. Oke, setuju. Kalau begitu, Pak. Kita nanti akan undang juga para narasumbernya supaya nanti bisa datang ke Palembang dan kita bikin buku bersama-sama, tentunya menambah bab 4 dan bab 5 yang ditulis oleh Bu Nila dan Pak Reza tentunya. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan terus tetap bisa silaturahim. Semoga pandemi ini cepat selesai, semoga dunia perhotelan, dunia pariwisata, bisa tetap eksis dan bangkit negaranya sendiri dan juga pada akhirnya bisa juga mendunia seperti yang kita harapkan bersama. Amin. Itu saja, saya Zulkifli Harahap sebagai moderator pada sore hari ini mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator dan Pak Andi. Terima kasih Pak Dino, Pak Reza dan Ibu Nila. Jangan lupa teman-teman, ini Selasa minggu depan kita juga dengan sesi yang keempat, ya, sesi yang keempat masih tentang brand dan nanti akan puncaknya, pokoknya 3 kali lagi. Pada puncaknya nanti kita mengambil suatu hasil apa sebetulnya brand setelah pandemik COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya ngobrol-ngobrol kita sore ini. Mudah-mudahan kita dalam waktu dekat bisa offline ya, tidak melalui Zoom lagi ketemu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Inan, Pak Andi, Pak Dino, Dr. Zul. Terima kasih semua. Terima kasih. Keren. Andi. Pak Arif, makasih Pak Arif. Oke. Pak Andi, terima kasih Pak Andi, Pak Dino. Terima kasih Pak Reza, sip, mantap. Ya. Pak Budi minta foto tuh Bapak-bapak. Oh. Ayo. Bu Nila keren. SGU makin maju. Makasih Pak Arif, sama-sama ya buat Binus, keren juga. Ayo kita foto dulu itu sebelum Pak Kodi, terima kasih Pak Dino. Pak Reza, kita foto dulu Pak Reza, Pak Bambang. Bu Nila, kita bikin buku, Bu. Ya, baik. Ya. Pak Zul, baik. Siap. Foto dulu Pak Bambang. Yang masih ada tinggal 37. Pak Bambang, foto dulu Pak Bambang. Ayo kita foto. Oke. Dibuka semua kameranya. Hati-hati Pak Ismet. Thank you. 1, 2. Buka kameranya. Buka kameranya. Keren. Oke, 1, 2, 3.
Sekali lagi Pak halaman kedua, Ismet, halaman kedua, keren. Pak Ismet. halaman kedua Pak ya. Dino senyum. Pak Putu, terima kasih. Matur sukseme. Sama-sama, hebat-hebat semuanya. Pak Putu, salim hormat. Pak Putu. Mampir ke Binus. Pak Malu Putu. sama Pak Putu. Malu sama Pak Putu. Ilmunya udah tinggi langit. Ya. Pak Ju. Salam Pak Putu. Udah Pak Bambang? Kita berdua Sudah, sudah. pakai ya, pakai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siap, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ismet, selamat pembukaan Doktor Pariwisata Trisakti, keren. Terima kasih, terima kasih. Ah, itu guru saya Mudah-mudahan- tuh, Prof Willy itu guru saya itu, Prof Willy. Boleh, boleh. Mudah-mudahan offline kita undang semua nanti kita selamatan lagi, Pak. Ya, thank you, Pak Ismet. Sama-sama, Bu Siap Jula. membantu STP Terima kasih, makasih Pak Ismet. Oke, izin live ya. Nah, keren. Pak Bambang, keren. Terima kasih. Siap, siap. Kang Dino, keren terus. Pembicara level ASEAN. Wey. Terima kasih, Pak. Izin ya, izin live ya.